Ya, pemirsa, dunia pendidikan kembali prihatin dengan beredarnya berbagai video viral yang memperlihatkan kekerasan oleh pelajar. Tidak hanya di Tapanuli Selatan dan Bandung, beredar pula video siswi yang membuli atau merundung temannya di sebuah sekolah dasar diduga di Desa Saung Naga, Kecamatan Peninjauan, Ogan, Komering Ulu. Siswi yang belum diketahui namanya ini nampak ditendang dan dicaci maki oleh sesama siswi satu kelasnya. Kejadian ini direkam dibagi dalam 4 potongan video. Dalam video pertama, korban tertunduk sambil disoraki teman sekelasnya. Kemudian terlihat siswi berhijab menginjak tas korban. Tak lama berselang, dari belakang ada siswa laki-laki menendang kepala korban dari belakang dan teman sekelas lainnya memukul meja kelas. Video kedua memperlihatkan korban menangis dan video ketiga tas korban diinjak oleh siswi perempuan lainnya, dan video terakhir korban kembali mendapat kekerasan fisik berupa diterjang, diinjak, dan diteriaki. Kepala Desa Saung Naga membenarkan kejadian tersebut di SD 159 Desa Saung Naga dan dikabarkan kedua pihak baik pelaku maupun anak telah melakukan mediasi. Sementara pihak Dinas Pendidikan Ogan Komering Ulu telah menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa ini. Selain itu, Dinas Pendidikan berjanji akan menindak tegas kepala sekolah hingga guru yang dinilai telah lalai mengawasi murid-murid mereka. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, terutama keluarga korban. Pertama, saya minta maaf kepada keluarga korban bahwa Dinas Pendidikan dalam hal ini yang ada di sekolah telah lalai mengawasi anak-anaknya. Kami akui itu, ya, kami akui. Bagaimanapun juga ini adalah kelalaian kami, dan kami akan mencarikan solusi yang terbaik untuk anak yang menjadi korban bullying ini. Ya, kami upayakan akan tetap sekolah karena sekarang dia sedang duduk di kelas 6 SD. Tentu ini akan menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai anak ini jadi trauma, ya, dan mengakibatkan nanti dia jadi putus sekolah. Ya, selain itu kasus dugaan penganiayaan juga terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta Selatan. Pelakunya adalah seorang remaja diduga merupakan anak seorang anggota Polri berpangkat komisaris besar, sementara korban yakni anak di bawah umur yang berusia 16 tahun. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa ini terjadi karena adanya rebutan topi hingga akhirnya terduga pelaku menganiaya korban. 5 saksi juga telah dimintai keterangan terkait kasus tersebut dan penyidik juga berencana memanggil terlapor, namun waktu pemeriksaan belum bisa dipastikan. Keduanya adalah teman satu les atau bimbel. Ya, jadi biasanya mereka juga adalah teman bercanda. Cuman waktu itu ya mungkin ada sesuatu yang sekiranya mungkin menjadi permasalahan, kemudian ya itu terjadi. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara atas kasus perundungan yang melibatkan beberapa siswa di berbagai daerah. Dan salah satu kasus yang Mahfud himbau untuk diusut yakni kasus bullying di Ujung Berung, Bandung. Dalam video tersebut, seorang siswa dipakaikan helm lalu dipukul teman-temannya hingga pingsan. Baik, belum usai kasus di SMP Plus Baitur Rahman, muncul lagi tindakan tak beradab para pelajar dan kali ini dilakukan sejumlah pelajar di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang menendang seorang nenek di jalanan. Menko Polhukam Mahfud MD pun sampai mencuitkan ulang video viralnya dan meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Kejadian kekerasan oleh pelajar pun juga terjadi di Ogan Komering Ulu, Sumsel. Dan ironisnya, kejadian ini dilakukan oleh siswa-siswi yang usianya lebih dini lagi, masih duduk di sekolah dasar. Sayangnya kasus macam ini justru banyak berakhir dengan pemulangan anak ke rumah orang tua. Tak jarang pula berakhir damai tanpa kelanjutan. Padahal kasus perundungan bisa berdampak panjang, terutama bagi perkembangan psikologi anak. Lalu bagaimana agar kasus-kasus macam ini bisa ditangani dengan komprehensif? Kita bahas bersama Komisioner KPAI Jasra Putra dan pakar pidana Profesor Muzakir. Assalamualaikum Pak Jasra, Pak Muzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Salam, sebelumnya sudah Mas. bergabung. Saya mungkin ke Pak Jasra terlebih dahulu. Dari KPAI ini tentunya kejadian yang sangat memprihatinkan. Beberapa hari ini kita dibombardir dengan kasus bullying. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sebetulnya kita bicara soal kekerasan ini kan seperti fenomena gunung es. Jadi apa yang terlaporkan atau diunggah sendiri oleh pelaku, ini sebetulnya gambaran sedikit yang terungkap. Nah, oleh sebab itu dari 4 strategi nasional, satu soal penurunan angka kekerasan ini kan pekerjaan rumah bangsa Indonesia yang tidak mudah, ya. Apalagi kejadian-kejadian yang kita disampaikan oleh MNC tadi sebagian besar terjadi di sekolah atau dalam situasi sekolah. Dan kita tentu mengingatkan gitu ya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya, terkait Mas Nadiem menyampaikan 3 dosa pendidikan, ada intoleransi, kemudian perundungan dan kekerasan seksual gitu ya. Nah, oleh sebab itu dalam situasi katakanlah pandemi sudah mulai berangsur dapat ditangani gitu ya, dan anak-anak kita mengalami situasi perkembangan psikologi yang tidak mudah gitu ya, dan bahkan kajian Kementerian Kesehatan, anak-anak kita dalam situasi pandemi ini mengalami gangguan kejiwaan yang beragam gitu ya. Dan dengan pembelajaran tatap muka kita berharap guru, dunia pendidikan, orang tua, dan termasuk juga masyarakat untuk melihat lagi situasi-situasi energi yang berlebih pada anak-anak kita yang dipergunakan oleh mereka kepada hal-hal yang katakanlah melanggar hukum itu gitu, Mas. Baik, saya ke Pak Muzakir langsung saja, Pak. Bagaimana aturan hukum KUHP maupun undang-undang memandang tindak kekerasan oleh pelajar seperti ini? Jadi karena itu termasuk kategori pelajar itu kan anak usia di bawah umur gitu ya. Jadi ini menjadi problem memang sejak zaman dahulu kala saya menjadi mahasiswa sampai hari ini ya. Itu disebabkan karena yang pertama mungkin ya kita harus memberi apresiasi juga kepada teman-teman yang menjaga dan mengawal tentang masalah anak ini. Di Indonesia itu anak itu dituakan ya, sekarang usia anak itu sampai 18 tahun. Ya. Ini juga menjadi masalah tersendiri karena kalau usia anak itu naik menjadi 18 tahun, itu orang yang sudah gede-gede, mahasiswa saya semester 1 itu masih kategori anak. Ya. Jadi kalau dia berbuat sesuatu itu pendekatannya anak. Padahal anak yang sesungguhnya itu kalau kita klasifikasi ya itulah usia-usia SD, SMP itulah anak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau usia SD, SMP itu seperti itu bisa berani berbuat menurut saya adalah di luar nalar akal sehat seorang dewasa begitu. Kalau anak kok sampai seperti itu, ya walaupun itu sering terjadi di mana-mana ya. Mungkin kalau dilihat dari hari ini bisa jadi itu side effect dari selama ini menggunakan sarana luring ya. Sarana luring itu mereka harus mau dan tidak mau harus bisa dan bisa belajar pakai luring. Nah, luring potensi untuk disalahgunakan sangat besar. Dan yang kedua ketika dia bisa menyalahgunaan itu dia bisa menonton apa saja. Salah satu menonton adalah sesuatu hal yang negatif ya. Ketika menonton sesuatu hal yang negatif dia tidak bisa hanya memperoleh pembelajaran saja dari proses itu, tapi kadang-kadang berimbas kepada faktor peniruan-peniruan ya. Jadilah seperti apa yang terjadi sekarang ini gitu. Baik, kalau kita tahu Pak Muzakir bahwa kasus ini tadi ada beberapa kasus yang akhirnya berujung mediasi dan ya tidak ada kelanjutan. Apakah memang payung hukumnya bisa terus dilanjutkan kalau memang bukan mediasi pilihannya? Menurut Anda apakah perlu mediasi? Karena kita tahu soul-nya memang restoratif justice ya, karena ini berkaitan dengan anak-anak. Tapi di satu sisi kita tidak bisa menyampingkan harus ada keadilan karena kekerasan tidak bisa ditolerir. Ya, saya kira begini, itu kan kalau mediasi segala itu kalau orang tua korban itu mau menerima ya. Baik. Kalau tidak menerima tetap dia bisa lanjut gitu. Karena bagaimanapun juga yang korban itu pertama dan utama dilindungi terlebih dahulu ya. Baik. Bagaimana bentuk perlindungannya? Nah, salah satu di antaranya kalau orang tua korban itu keberatan terhadap mediasi ya harus diproses. Tapi tetap juga prosesnya adalah proses peradilan anak gitu. Jadi tidak seperti hanya peradilan orang dewasa begitu.
Baik, proses peradilan anak. Saya ke Pak Jasra, Pak. Kita bicara mediasi. Ini tentunya jalan yang paling awal ditempuh ketika memang melihat ada kejadian seperti ini. Apakah Anda setuju bahwa mediasi harus diutamakan? Ya, sejak Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, memang semangat untuk memenjarakan anak itu kan pilihan terakhir. Baik. Ya. Di negara-negara misalnya Belanda, Australia itu kan penjara anaknya sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi tetap antara keluarga korban dengan pelaku gitu ya, mencari jalan di luar proses peradilan. Tentu di sana terlibat ada Bapas, ada pekerja sosial, ada pendamping hukum gitu ya, ada orang tua korban dan pelaku gitu ya, untuk melihat lebih jauh gitu ya. Kira-kira peristiwa ini tentu tidak sehari dua hari, tentu ada background yang tentu dilihat lebih jauh, sehingga kita melihat keadilan bagi anak itu kan bisa bagi orang dewasa tentu bisa belajar gitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Prof. Muzakir tadi tentu lagi-lagi kepada orang tua korban, apakah dia Mau menerima seperti itu ya? dimediasi, kemudian syarat lain adalah tuntutannya tidak lebih dari 7 tahun gitu ya, kemudian tidak merupakan tindak pidana berulang gitu ya. Itu syarat-syarat itu tentu harus dipenuhi. Namun sekali lagi semangatnya adalah baik di penuntutan, kemudian proses penyelidikan, tentu semangat restorasi justice ini merupakan yang tertuang dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 gitu, Mas. Oke, tapi apakah mediasi ini bisa menjadi contoh yang baik, Pak? Karena kita tahu kejadian ini berulang kali. Kalau cuma prosesnya hanya mediasi, dimaafkan, ya hal kayak gini akan terjadi lagi, Pak, ke depannya. Bagaimana pandangan Pak Jasra? Iya, tentu ketika proses mediasi pendampingan kepada korban maupun pelaku kan harus dilakukan. Baik. Ya. Karena dalam undang-undang ini kan kedua-duanya sebetulnya korban, ya. Dan kita berharap bagaimana memastikan rehabilitasi bagi korban dan juga bagaimana pendampingan juga bagi pelaku, gitu ya. Karena kedua-duanya tentu harus diberikan perhatian, gitu ya, karena masih usia anak, dan dipastikan bagaimana misalnya ketika terjadi pendampingan psikologi atau rehabilitasi baik pelaku maupun korban itu harus dipastikan tuntas gitu ya, karena selama ini problem kita itu tidak tuntas, sehingga bisa jadi potensi peristiwa berulang di lain waktu itu bisa terjadi kembali gitu, Mas. Baik, Pak Muzakir, kalau kita bicara mengenai sanksi hukum ya, mediasi mungkin salah satu contoh tadi, salah satu jalan. Tapi ini yang kita takutkan adalah ketika hanya ditolerir dan ditolerir lagi, tidak ada sanksi yang tegas. Apakah ini tidak menimbulkan efek jera? Menurut Anda harus seperti apa mekanisme hukum melihat kasus ini? Baik, jadi begini, proses mediasi itu bukan berarti dia selesai terus selesai aja, damai-damai begitu saja. Oke, baik. Karena bagaimanapun juga pelaku ini harus diberi pembelajaran juga. Misalnya dia diberi kewajiban-kewajiban tertentu yang harus diselesaikan sampai dia menunjukkan perilaku yang menyesal, perilaku yang taubat, perilaku yang baik, lebih baik gitu. Jadi jangan sampai terus mediasi orang tuanya terus sudah selesai. Kalau itu yang terjadi, saya sependapat bahwa itu nanti tidak akan membawa efek jera ya. Misalnya dia suruh ngapalin apa, mungkin kalau dia yang beragama Islam suruh ngapalinnya ayat-ayat yang menghargai orang, hadis yang menghargai orang, suruh hafal setiap hari barangkali berapa waktu gitu, supaya dia ada semacam edukasi dari apa yang diputuskan melalui proses mediasi itu gitu. Ini penting, pengalaman saya sebagai anak pada saat itu juga sama begitu. Hukuman kalau dipukul nanti dia akan memberi dendam pada lain untuk memukul juga. Yang kalau dia suruh menghafal sebut saja apa yang dia baik untuk dia, pedoman hidupnya yang baik untuk dia, terus kemudian dia bisa mengubah sikapnya dan seterusnya, dan kalau sudah selesai terus kemudian mediasi itu dianggap clear and clean, ya saya kira itu menjadi edukasi yang positif. Tapi saya setuju ya, jangan sampai mediasi orang tuanya agak dominan, selesai, tapi di luar itu nanti masih ada satu tindakan-tindakan yang lain yang kurang positif terhadap anak, ya menurut saya kurang bagus. Bahwa
Kalau itu tidak memberi edukasi semacam apa ya, sanksi yang edukatif gitu, nanti dia akan berbuat sesuatu yang ya paling-paling nanti cuma kayak begitu aja gitu. Jadi selesai lah, apalagi misalnya orang tuanya agak sedikit punya pengaruh begitu. Nah, nanti diselesaikan itu dengan cara-cara yang lain lagi gitu. Jadi dengan kata lain hukuman yang mendidik seperti itu ya Pak ya, dan tidak hanya sekedar minta maaf semua selesai seperti itu. Bukan hal yang itu yang ingin kita lihat seperti apalagi kalau ada salah satu orang tua yang punya power akhirnya bisa dimanipulasi dan ya kasus ini bisa lewat-lewat seperti itu saja ya. Pak Muzakir, Pak Jasra, kita jeda dulu, kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.